Shalom, haleluya, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita kembali bertemu dalam bulan yang baru ya. Kemarin tanggal 1 Juni berarti 6 bulan lagi kita akan Natalan. Itu katanya ya. Teman saya selalu update status ketika tanggal 1 dia langsung tulis hari ini tanggal 1 misalkan bulan 5 berarti 7 bulan lagi kita masuk bulan Desember hari Natal. Kemarin juga dia tulis hari ini tanggal 1 Juni berarti 6 bulan lagi kita akan masuk ke masa Natal. Iya, karena dia suka sekali ketika Natal ya, karena kalau di Natal biasanya kan ya tahu ya maksud saya ya. Yang enak-enak gitu loh ya. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan bawa tema membalas kasih Allah. Nah, ini kisah kasih yang luar biasa. Membalas kasih Allah. Seringkali dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu, ada yang namanya istilah balas budi, betul? Ya, istilah apa? Balas budi. Padahal ada yang bilang jangan pernah membalas budi. Karena belum tentu budi yang bersalah. Nah, gitu ya. Jadi jangan membalas budi, kasihan nanti budinya. Belum tentu kan budi yang bersalah. Gitu ya. Jadi ketika kita terima yang baik, kita biasanya berikan juga yang baik. Ketika kita terima yang tidak baik, apa yang kita lakukan? Berikan juga yang tidak. Oke ya. Ketika kita terima yang baik, kita berikan yang baik. Ketika kita terima yang tidak baik, maka kita juga tetap harus berikan yang baik. Itu namanya anak Tuhan. Kalau kita hanya berikan atau membalas memberikan yang tidak baik, ketika kita terima yang tidak baik, itu orang dunia. Itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka sebagai anak Tuhan, kita semestinya membalas yang baik dengan yang baik, membalas yang tidak baik dengan yang baik pula. Itu kalau sesama manusia. Masih ada standar ukurannya. Masih ada batas yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana ketika kita menerima yang baik dari Allah? Bagaimana ketika kita menerima yang luar biasa dari Tuhan? Bagaimana ketika kita menerima hal yang tidak baik menurut kita dari Tuhan? Padahal menurut Tuhan segala sesuatu adalah baik. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita bisa balas kepada Tuhan ketika kita terima segala sesuatu yang luar biasa dari Tuhan? Mari Bapak Ibu kita baca Mazmur pasal 116. Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang bawa Alkitab atau yang bawa Alkitab. Kalau Alkitab yang tertulis, yang Alkitab itu yang elektronik ya. Tapi saya juga sudah siapin yang gak bawa apa-apa di slide itu. Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama 3 ayat ini. 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, pemazmur dengan
lantang dia berkata, mempertanyakan. Tentu ini pertanyaan bukan diberikan kepada orang lain. Pertanyaan ini tentu diberikan kepada dirinya sendiri. Pertanyaan ini diberikan pada hidupnya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan kebaikan Tuhan? Dalam terjemahan literasi bahasa Indonesia dikatakan, apa yang harus kubalas kepada Yahweh, segala kebaikannya berlimpah kepadaku. Apa yang harus kubalas kepada Tuhan, karena begitu berlimpah kebaikannya. Bagaimana aku harus membalas kepada Yahweh atas segala berkat yang berlimpah kepadaku. Sering kasih Tuhan, ketika kita mau membalas sesuatu, maka ada dua hal yang harus kita mengerti lebih dulu. Sebelum kita membalas kebaikan Tuhan, sebelum kita membalas kebajikan Tuhan, sebelum kita membalas kasih Tuhan, ada hal-hal yang harus kita mengerti mengapa saya harus membalas kasih Tuhan. Kan secara manusia nggak mungkin, nggak akan bisa kita dalam kehidupan ini secara logika dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang ada pada kita balas Tuhan. Tuhan sudah punya semuanya. Tuhan pemilik seluruh alam semesta ini. Tuhan mengatur semuanya. Mau kita balas dengan kekayaan kita, mau kita balas dengan akal budi kita, mau kita balas dengan apapun. Tidak ada yang sebanding untuk kita membalas Tuhan. Dengan kasihnya, dengan kebajikannya, dengan anugerahnya yang luar biasa. Tetapi menarik apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, dia pertanyakan kepada dirinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Maka perlu diketahui apa saja yang Tuhan telah kerjakan. Slide selanjutnya. Membalas kasih Allah. Maka kita harus tahu apa yang telah Allah lakukan buat kita. Apa yang telah Tuhan lakukan buat kita. Kalau orang tidak tahu apa yang sudah Allah buat untuk dirinya, bagaimana dia akan membalas kasih Tuhan. Kalau kita tidak tahu apa yang sudah Allah buat buat kehidupan kita, bagaimana kita akan balas kepada Tuhan. Masalahnya adalah seringkali kita tahu tetapi kita tidak mau membalasnya. Kita acuh tak acuh, kita cuek, kita nggak peduli dengan Tuhan. Setelah kita tahu apa yang telah Tuhan lakukan buat kita, maka kita sampai pada sebuah pertanyaan. Apa yang akan kita lakukan buat Tuhan? Apa yang akan kita kerjakan buat Tuhan? Apa yang akan kita buat untuk membalas kebajikan, kebaikan, kasih, berkat, anugerah, pertolongan, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita? Maka kita harus tahu dulu apa yang Allah lakukan buat kita. Next. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Mazmur 116 ayat 1 dan ayat 2 menjawab kepada kita. Allah selalu mendengarkan kita. Katakan mendengarkan. Allah mendengarkan kita. Yuk mari kita baca Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan sebab
ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Allah mendengarkan kita. Katakan mendengarkan. Jadi kita harus tahu Allah, dia dengarkan kita. Jadi hati-hati ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan ucapan kita, ketika kita menyampaikan perkataan kita. Sebab apa? Allah mendengarkan kita. Lagu anak-anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Enggak melihat ya. Karena mulut berbicara mendengar ya. Mendengar ke bawah. Hati-hati gunakan. Enggak ada yang tahu lagunya itu ya. Enggak ada yang tahu ya. Tak cari yuk sekarang ya. Ayo nyanyi bareng-bareng ya. Hati-hati gunakan. Mulutnya sopo. Hati-hati gunakan. Kok kesini semua mulutnya? Hati-hati. Allah Bapa di surga mendengar ke bawah. Hati-hati gunakan mulutku. Ku. Jangan mu. Mu, kalau mu saya satu kepada saudara, saudara segini banyak buat saya semua lah. Hati-hati gunakan mulutku. Ya, mulut kita hati-hati. Kenapa? Karena Allah mendengarkan kita. Allah mendengarkan setiap ucapan kita. Itu sebabnya pemazmur katakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ia menyendengkan telinganya, menyendengkan itu seperti menarik, membuka lebar. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya selama ini. Kepada siapa kita terus berseru? Kepada siapa kita selalu berseru ketika kita entah itu terima berkat, entah itu kita menghadapi persoalan, kepada siapa kita berseru? Pertama, seharusnya kita berseru kepada Tuhan. Idealnya kita berseru kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, seringkali kita mendengar ketika kita mengalami sesuatu, gak sengaja kita terantuk batu dan mau kesandung, yang keluar dari kata anak Tuhan. Gak jadi yang jelek. Yang keluar mesti anak Tuhan. Angin. Kenapa? Mungkin kebiasaan. Dari dasar hatinya sudah ada perbendaharaan kata-kata sampah. Yang keluar, yang terlontar, yang terungkapkan secara otomatis ketika mengalami sesuatu. Ingat, Allah mendengarkan kita. Allah menyendengkan telinganya bagi kita. Yang kedua, Allah melepaskan kita. Katakan melepaskan. Allah melepaskan kita. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Yang kedua, Allah melepaskan kita. Dikatakan di ayat yang ketiga, tali-tali maut telah meliliti aku. Kita semua ini kan camat, calon mati. Ya, betul ya? Ada yang mau bertahan hidup 1000 tahun seperti lagunya siapa itu? Andi Lau atau siapa itu? Dalam lagunya dia pengen mencintai 1000 tahun. Aini Iwan Yen 1000 tahun. Abadi berarti lah. Ya udah kita semua calon mati. Alkitab katakan kalau kuat 80, 70, 80, 90,
100, jos sampai 100. Hebat. Apalagi anak zaman sekarang, maaf nih anak-anak muda. Kalau anak orang yang lahir di bawah 70, mungkin hidupnya masih bisa sampai 70, 80. Ya. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri ulang tahun seorang ibu 83 kalau nggak salah ya. 83 tahun. Masih kuat. Masih aktif, masih bisa bekerja. Tetapi anak-anak yang lahir di tahun 90, 2000, kecenderungan masa hidupnya ya maaf ini lebih pendek. Sekalipun syarat mati itu bukan usia tua ataupun sakit penyakit ataupun apalah ya. Karena syarat mati nggak harus itu. Cuma gaya hidup, pola hidup. Kalau dulu anak-anak keluar rumah dicari sama orang tuanya. Ayo nang pulang, sudah jam 6 sore, durung adus, belum mandi. Anak-anak sekarang ditarik-tarik, nang metuwo, dekem main dok kamar. Segera keluar, jangan di kamar aja. Beda. Masalah kematian, semua manusia mengalami kematian. Lebih parahnya lagi adalah manusia sudah mengalami kematian ketika dia lahir dalam dunia ini. Kalau dia nggak percaya Yesus. Karena ada dosa turunan, dosa asal yang dibawa nenek moyang, dibawa oleh Adam dan Hawa, mengikat manusia dari kematian. Mengikat manusia dan harus mati. Mati secara jasmani, demikian pula mati secara rohani. Namun bersyukur kepada Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan menerima kebaikan Tuhan. Dia melepaskan kita dari tali-tali maut. Dengan korbannya di atas kayu salib memastikan bahwa kita tidak akan mati selamanya. Kalau kita diberi kesempatan untuk mati, mengalami kematian secara jasmani. Firman Tuhan katakan, satu kali ketika sangkakala dibunyikan, kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah mati dalam Tuhan. Karena mereka akan dibangkitkan. Kita mendapatkan kelepasan dari tali-tali maut yang mengikat kehidupan manusia. Kita mendapatkan kelepasan dari kematian yang kekal. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ya, banyak orang yang takut mati. Kalau ditanya, percaya kepada Yesus? Percaya. Percaya disediakan rumah sama Yesus? Percaya. Mau nggak terima rumah itu sekarang? Tunggu dulu, nanti dulu. Nanti dulu, sabar. Rumahku di dunia masih mau tak tempati lebih lama. Gentaran menghadapi kematian. Padahal kalau kita mau mati hari ini, mau mati hari besok, kapanpun lah. Kalau kita sudah siap, tidak ada yang membuat takut. Kematian hanya sebuah cara untuk menuju kepada keabadian. Di dalam Yesus kita punya keabadian yang kekal, yang luar biasa. Ini yang dikatakan, tali-tali maut sudah melepaskan. Dalam konteks Mazmur, kita ingat kisah Daud bagaimana dia kejar-kejar oleh Saul. Enak-enak main musik, dilempar tombak. Untung enggak kena. Lari, dikejar, lari, dikejar. Cari kesempatan untuk dibunuh. Belum lagi dengan anak-anaknya juga berusaha untuk membunuh dia. Tapi Tuhan melepaskan. Melalui karya Kristus di atas kayu salib yang sebentar nanti kita peringati. Mengingatkan kita atas korban Yesus atas kayu salib. Kita dilepaskan dari maut. Kita dilepaskan dari kematian kekal. Kita dilepaskan dari penghukuman kekal. Dan gak ada lagi sekarang ketakutan atas kematian.
Sehingga kalau kita lihat ketika upacara kematian, peristiwa kematian, kan memuji Tuhan toh, sekalipun bercucuran air mata. Nangis bercucuran air mata, tapi memuji Tuhan. Bersukacita. Tidak ada di kepercayaan manapun ketika ada kematian kemudian nyanyi-nyanyi. Tapi dalam kekristenan, kenapa ada pujian? Karena kita punya satu perjanjian. Kita dilepaskan dari kesesakan dan kedukaan pula. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang luar biasa yang kita terima. Sebab itu ayat 15 katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Karena ketika harus mengalami kematian, kita berjumpa dengan Yesus. Nyanyinya kencang-kencang. Oh Yerusalem, kota mulia, ku rindu di sana. Siap mati? Oh tunggu dulu. Nanti dulu. Ya. Tapi kalau harus mengalami itu, kita ingat ini. Tuhan sudah melepaskan kita. Amin. Tuhan sudah memberikan perjanjian kepada kita. Kita nggak akan mengalami yang namanya maut. Kuasa maut sudah dikalahkan. Diganti dengan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Yang ketiga, yang sudah Tuhan lakukan adalah memelihara kita. Ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi keselamatannya ada padaku. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi keselamatannya ada padaku. Tuhan memelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Karena Tuhan sanggup adakan segala perkara. Di padang gurun, Tuhan datangkan mana setiap hari. Dan fresh from the open. Selalu baru tiap pagi. Mereka minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Karena ada persoalan, ada masalah, Elia lari ke Sungai Kerit. Tuhan pelihara dengan burung gagak kirim makanan. Sungai Keritnya kering, tidak bisa lagi minum. Tuhan bawa Elia ke Sarfat. Melalui seorang janda dia dipelihara. Bahkan tidak Elia saja, tapi janda itu juga dipelihara Tuhan. 3,5 tahun sampai turun hujan dan mereka bisa panen. Allah memelihara kita. Tanpa pemeliharaan Allah, apa yang bisa kita lakukan? Kita terbatas, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Fisik kita lemah. Psikologi kita seringkali seperti naik kora-kora, tahu kora-kora? Atau roller coaster, naik turun. Menghadapi situasi, aduh pusing, kepala pusing. Kalau kepalanya sudah pusing, mulai turun ke bawah. Lambungnya mulai sakit. Aduh, ada lambungnya sakit, badannya mulai sakit. Tetapi kalau kita tahu, Allah memelihara kita dengan kekuatannya yang luar biasa. Hati kita menjadi gembira. Dan firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah apa? Beli di mana? Tidak ada yang jual. Tidak ada yang jual obat hati yang gembira. Tetapi di dalam Kristus kita mendapatkan hati yang gembira. Tuhan pelihara kita. Sekalipun kita lemah,
Dia menyelamatkan kita. Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Sekalipun kita tidak sanggup melakukan apa-apa, tapi Dia tetap memperhatikan kehidupan kita. Nah, kita sudah tahu sekarang. Kalau Tuhan mendengarkan kita, kalau Tuhan melepaskan kita, kalau Tuhan memelihara kita, apa sekarang yang harus kita lakukan buat Tuhan untuk membalas kasih Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk membalas kebajikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ayat yang ke-13, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ayat 13 katakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apakah yang terbaik buat Tuhan? Dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, tidak hanya kita sediakan waktu untuk beribadah seperti pagi hari ini. Ini adalah sebagian dari mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan itu sangat kompleks karena mengandung keseluruhan dari kehidupan kita. Bagaimana kita membawa pikiran kita, bagaimana kita membawa perkataan kita, bagaimana kita membawa perilaku kita, bagaimana kita membawa kehidupan kita, pekerjaan kita, kekayaan kita, kesehatan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keagungan nama Tuhan. Mazmur katakan, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Saya ini suka sekali nonton MotoGP Bapak Ibu, balap motor. Ya, kalau balap mobil sudah membosankan karena yang menang pasti itu dan itu. Ya, kecuali kemarin rame ada kecelakaan hebat di lap pertama. Ketika terjadi balapan MotoGP, sampai akhir, kemarin juga seru juga, dua balap yang kemarin sudah memimpin di depan, sudah terus dia kejar sampai kurang 4 lap, jatuh, yang belakang maju, jatuh lagi, yang belakang maju, jatuh lagi, yang belakangnya jadi juara. Wah, betapa beruntungnya, betapa senangnya, betapa dia sangat bergembira ketika piala itu diberikan, diangkat tinggi-tinggi, bersorak, berteriak. Bahkan belum mengangkat piala, begitu ketahuan dia finish nomor 1, ketika di bawah dia lepaskan motornya, dia melompat kepada krunya, kepada timnya, bersukacita. Sampai di atas dia terima piala, dia angkat pialanya, dia berseru lagi, dia berteriak, dia bersorak-sorai. Karena kemenangan yang didapatkan. Apa yang kita persembahkan kepada Allah? Di mana kehidupan kita ini lebih dari sekedar pertandingan MotoGP. Kehidupan kita adalah pertandingan iman yang harus kita perjuangkan. Yang harus kita arahkan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Arah pandangan kita ke depan. Kepada panggilan surgawi.
sampai kita terima kemenangan. Dan ketika kita terima kemenangan, terima mahkota, kita memuliakan Tuhan dalam kekekalan. Tapi perhatikan, ketika MotoGP mereka belum terima piala, di bawah saja mereka sudah bersukacita, mereka sudah berteriak, mereka sudah yakin mereka akan terima nanti, naik ke atas, terima penghargaan dan sebagainya. Bukankah hal yang sama juga sudah kita terima? Kita belum sampai terima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Tetapi bukankah karena Kristus yang sudah menyelamatkan kita, kita sudah mendapatkan piala keselamatan itu. Bukankah karena Kristus sudah melakukan karyanya di atas kayu salib, kita terima kemenangan di dalam Tuhan. Maka bukankah seharusnya kita juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka dalam Roma tadi dikatakan, karena itu, karena apa? Karena ayat pasal 1 sampai pasal yang ke-11, Paulus katakan, karena itu, saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Namanya nasihat, orang bisa ngeles, oh nasihat kok bisa dilakukan, bisa enggak. Tapi kalau nasihat firman Tuhan semestinya dilakukan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati di dalam gereja. Ini bagian dari pola ibadah kita secara liturgis. Maka di luar gereja, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di lingkungan sosial kita, dimanapun kita berada, itulah ibadah kita. Jangan di gereja seperti malaikat, ketika keluar dari gereja seperti Lucifer yang jatuh ke dalam dosa. Sama di luar dan di dalam gereja, kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ikut seminar kemarin, kalau nyanyi harus sing banter, kenceng, fales ya Pak, kenceng saja pokoknya, sungguh-sungguh dari hati. Kalau tepuk tangan, aja kayak belum sarapan, kecuali singer ya. Singer ada Babel ya, gak boleh tepuk tangan di mic ya. Kasihan drumnya nanti kebingungan. Mana yang didengarkan? Bukan metronom tapi tepuk tangan, fales bisa tepuk tangannya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Di rumah tangga, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Di pekerjaan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Perilaku kita, perkataan kita, ucapan kita, pikiran-pikiran kita, ide-ide kita. Berikan yang terbaik. Karena itu semua akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Persembahkan yang terbaik buat Allah. Colek kiri kananmu. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Eling. Kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bukan masalah nominal, tetapi masalah kesungguhan hati kita mempersembahkan kepada Tuhan. Bukan masalah lama atau pendek. Lama kok pendek ya? Lama atau sebentar. Tapi adalah masalah hati kita, kesungguhan kita mempersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan buat Tuhan? Membalas kasih Allah. Pikirkan yang baik tentang Allah. Yuk. Ayat 15, Mazmur 16 tadi ayat yang ke-15. Ya, kita sudah baca sekilas tadi. Berharga bagi Tuhan, di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihi. Saya ulik sedikit. Ketika mengatakan kematian,
orang sangat menghindari. Ya, dalam beberapa mitologi, kata-kata yang bicara tentang kematian itu dihindari. Jangan bilang mati, jangan bilang kematian, hal yang mengerikan. Tapi kalau saudara lihat Roma pasal 8:31, kita dapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan mendatangkan kebaikan. Tapi enggak buat semua orang loh. Ada konteksnya di sana. Allah bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Tanya sebelahmu, kamu mengasihi Tuhan enggak? Oh, mengasihi Tuhan dong. Kalau kamu mengasihi Tuhan sehari enggak ibadah. Jangan cuma di gereja tok mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Di luar, aku mengasihi yang bukan Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang janji-Mu. Perintah-Mu ya. Dan ku lakukan. Pas neng gereja, di luar, tunggu dulu, perintah yang mana? Pikirkan yang baik tentang Allah. Apapun keadaan kita, Allah tetap baik. Apapun situasi yang terjadi pada kita, Allah tetap yang terbaik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bagiku loh ya, bukan bagimu, bagiku. Iya, bagiku tok. Maksudnya itu bagi yang mengasihi Dia. Ada banyak orang yang munafik kasihnya kepada Tuhan. Cuma lip service. Tapi dalam hatinya enggak. Dalam pikirannya enggak. Pikirkan yang baik tentang Allah. Kalau kita menghadapi persoalan, kita bisa berkata, Allah itu baik. Kalau kita sedang lemah, kita tetap bisa berkata, Allah itu baik. Ayo katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia katakan kepada istrinya, apakah kamu hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan? Sementara yang tidak baik tidak mau. Bahkan dengan kata yang keras, kamu seperti orang gila. Berarti kalau mau terima yang baik saja, gak mau terima yang tidak baik dalam ukuran manusia, berarti Allah tetap baik dengan luar biasa. Maka pikirkan, segala hal yang kita alami ini tetap ada dalam kebaikan, anugerah, kasih Tuhan buat kehidupan kita. Daud katakan Allah itu gembala yang baik, tetapi dia juga katakan di lembah kelam pun Tuhan tetap bersama dengan dia. Allah baik dalam segala keadaan buat kehidupan kita. Pikirkan kebaikan Allah. Yang ketiga, bayar nasar atau janji kita kepada Allah. Lihat ayat 14 dan ayat yang ke-18 Mazmur pasal 16 ini. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Nasar atau janji pribadi kita kepada Allah. Saya tidak tahu nasar-nasar apa yang sudah Bapak Ibu semua saudara-saudara sampaikan kepada Allah.
yang sampai hari ini belum engkau bayar, belum engkau genapi, belum engkau lakukan. Ketika saya memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah Alkitab, di SAP itu ada tulisan besar-besar, Anda dipanggil untuk melayani. Dan teken kontraknya adalah sampai mati. Dan itu yang harus dipegang, yang harus dipertahankan sampai harus dikerjakan sampai selesai. Mengikrarkan janji. Beberapa waktu yang lalu, hari Kamis yang lalu, istri saya disumpah, bukan disumpah, mengungkapkan janji, ikrar janji. Karena dapat jabatan kependetaan harus ikrar, menyampaikan ikrar bersama dengan 75 orang lainnya lolos kualifikasi. Mengikrarkan janji. Janji itu tidak hanya didengar oleh pimpinan majelis daerah dan tamu undangan yang ada, tapi juga didengarkan oleh Tuhan. Oh, itu janji yang didengar, ya kalau tidak dilakukan bisa diingatkan, ditutup. Nah, saya kan janjinya nggak ada yang tahu. Jadi kalau tidak saya tepati pun, ya sebetulnya tidak apa-apa. Setiap perkataan yang sudah keluar, seumpama paku yang menancap pada sebuah kayu. Engkau cabut pun paku itu, dia tetap akan meninggalkan bekas di sana. Setiap perkataan yang sudah engkau sampaikan baik secara mulut ataupun di hati kepada Tuhan, semua sudah tercatat. Makanya kalau di status WA atau di WA group ada tulisan kemudian dihapus, ada kemudian muncul stiker, kling, percuma dihapus, wis dicatat malaikat. Semua sudah tercatat. Apa yang kita nasarkan kepada Tuhan, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, kita tepati, kita lakukan. Lihat Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat 3 sampai dengan 5. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tangan? Setiap perjanjian mengandung konsekuensi. Setiap ucapan yang kita katakan mengandung dampak. Apalagi kalau itu berurusan dengan nasar, janji kita kepada Tuhan. Kalau tidak dilakukan, Tuhan akan balas. Nanti tunggu Tuhan, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Tunggu dulu dan tunggu dulu. Akibatnya kita mengalami masalah. Akibatnya kita mengalami problema dalam hidup kita. Apa betul toh? Iya. Saya pernah mengalaminya.
saya pernah harus dihajar oleh Tuhan. Gara-gara janji yang tidak ditepati kepada Tuhan. Maka betul kata pengkhotbah ini, hati-hati. Jangan gara-gara meluapkan emosi, kemudian kita bernasar. Pikirkan baik-baik sebelum mengucapkan nasar, janji kepada Tuhan. Kita lupa, Tuhan tetap ingat. Tuhan tidak lupa, kita yang lupa. Tapi Tuhan akan ingatkan dengan caranya. Seringkali yang ketika Tuhan mengingatkan dengan caranya ini, kadang-kadang kalau kita terlalu ndabi, terlalu bebal, tambah berat, tambah sorong, tambah susah kehidupan kita. Kalau segera ingat, dan sudah kita lakukan, lunaslah hutang janji kita. Tapi sampai kapan kita mau bayar nasar janji kita kepada Tuhan? Pada waktu kita mengaku, pada waktu kita percaya, pada waktu kita mengucapkan ikrar janji kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau akan menjadi Allah dan juru selamatku seumur hidupku. Ketika kita mulai bergeser, menuhankan yang bukan Tuhan, mengalahkan yang bukan Allah, kita sudah mulai bergeser dari janji kita kepada Tuhan. Padahal kita sudah janji kepada Tuhan. Baik secara sadar ataupun tidak sadar ketika kita menyanyikan, oh lagunya enak ini. Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Begitu dapat masalah, lupa Yesusnya. Ada problema, lupa dengan Tuhan. Oh enggak, kalau ada problema selalu tambah dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan, saya bermasalah Tuhan, saya sedang menghadapi problema. Tapi badainya enggak cuma persoalan dan permasalahan. Kita terima gelombang berkat yang luar biasa. Wah, enggak pernah berhenti. Lupa juga. Pekerjaannya berhasil, tokonya rame, keuangannya bertambah, depositonya meningkat 5, 6, 7 kali, 8, 10 kali lipat. Lali sama Tuhan. Tidak ada waktu buat Tuhan. Tidak lagi bisa punya persekutuan dengan Tuhan. Padahal janjinya dalam ketika menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Allah tidak senang dengan orang yang menunda-nunda nasarnya. Segera tepati nasar-nasar pribadimu masing-masing yang sudah engkau sampaikan kepada Tuhan. Allah sudah melakukan begitu banyak hal buat kehidupan kita. Dia mendengarkan, melepaskan kita, memelihara kita. Jadi mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Pikirkan yang baik tentang Tuhan. Dan tepati setiap janji kita kepada Tuhan. Slide terakhir. Kebaikan Allah tidak akan pernah terlupakan. Yakin kebaikan Allah tidak pernah terlupakan? Saudara ingat semua kebaikan Allah dari kecil dulu? Keterbatasan otak kita menampung kebaikan Allah, cuma kita globalkan saja. Seperti tadi ya, 3 tadi. Kita globalkan saja. Padahal setiap tarikan nafas kita, setiap hembusan nafas kita, setiap detakan jantung kita, di situ ada kebaikan Tuhan buat kita yang luar biasa. Dalam kisah hidup kita, kita akan melihat bagaimana kebaikan yang telah kita terima dari Allah. Maka selalu ingat, selalu balas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
dengan manis. Kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita pikirkan yang baik tentang Tuhan. Dan kita mau untuk menepati setiap janji kita kepada Tuhan. Ayo singer, maju ke depan. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi.